Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat datang teman-teman semua di kajian Bumiku Mengaji, yang insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir surat pembuka dari surat Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Insya Allah kita akan sudah membahas mengenai di ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yaitu sudah membahas mengenai puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita akan melanjutkan ke bagian berikutnya dari surat Al-Fatihah. Kepada teman-teman semua, harap mencatat kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz. Harap menjaga ketertiban dan kenyamanan kepada para jamaah sekalian. Dan insya Allah di akhir sesi tanya jawab, sesi kajian, kita akan adakan sesi tanya jawab yang berkaitan dengan tema kajian sore malam hari ini. Untuk bertanya bisa melalui raise hand atau melalui fitur chat, dan chatnya kepada moderator. Baik, Ustadz Nizar Saad Jabal, hafizahullah ta'ala, tafadhol mashkuran tafsir surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita melanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya kita membahas pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kita lanjutkan pada ayat yang setelahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini para jamaah, sebelum kita masuk dari penjelasan Syekh Muhammad At-Tamimi, ayat ini memberi makna doa. Jadi ihdinas siratal mustaqim artinya ini adalah doa, kandungannya doa, di mana seorang muslim berdoa kepada Allah, memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa meminta kepada Allah agar dia senantiasa ditunjuki, diarahkan, dibimbing, dituntun menuju jalan yang lurus. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka kita akan mendapati pelajaran yang berkaitan dengan adab berdoa. Pada ayat-ayat sebelumnya berisikan tentang pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Berarti di sini ada sebuah adab yang sangat mulia sekali, di mana seorang yang berdoa itu dianjurkan untuk memuji Allah, menyanjung Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, seperti yang ada pada surat yang mulia ini. Jadi surat ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita sebuah adab yang mulia dalam berdoa, yaitu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia memanjatkan doanya. Seperti seseorang mengatakan di dalam berdoanya, jika dia mengangkat tangan, ya, dia berdoa, mengangkat tangan, lalu dia memuji Allah dengan mengatakan, ya Allah, pemilik nama-nama yang husna, yang sempurna kebaikannya, pemilik sifat-sifat yang maha tinggi. Namanya, la ilaha illallah, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum,
Allahumma, kemudian dia bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa alihi wa sahbihi. Kemudian dia memanjatkan doanya. Nah, inilah cara doa, adab berdoa yang diajarkan dalam surat Al-Fatihah ini. Rasulullah SAW mengatakan, jika ada seseorang yang berdoa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, laqad da'a Allah bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh seseorang yang berdoa dengan memuji Allah, menyanjung Allah, maka dia telah berdoa dengan menyebut namanya yang paling mulia. Tentu kalau dia berdoa dengannya, doanya akan dikabulkan. Kalau dia meminta, permintaannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan inilah kewajiban kita dalam berdoa. Makanya kalau ada seseorang yang berdoa langsung meminta, seperti yang terjadi pada seorang sahabat yang dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa si fulan berdoa mengangkat tangan langsung minta, seperti yang banyak terjadi pada saudara-saudara kita ini. Angkat tangan langsung minta, Rabbana atina, langsung minta. Rasulullah SAW mengomentari model berdoa seperti ini dengan mengatakan, laqad ta'ajjal, dia telah terburu-buru di dalam doanya. Idza shalla ahadukum falyahmadillah wathana'i alaih. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Thumma liyad'u bima sya'. Jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaknya dia memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia memulai dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian mintalah apa yang Anda inginkan kepada Allah. Inilah doa yang mustajab. Jadi kiat doa yang dikabulkan oleh Allah. Makanya para ulama ketika mengomentari ayat ini, mereka mengatakan ini adalah doa yang paling mulia. Yang ada dalam surat Al-Fatihah ini adalah doa yang paling mulia. Doa yang paling tepat untuk dikabulkan oleh Allah. Karena didahului dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berdoa. Di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, Allah berfirman, "Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al." Bagian yang ini yaitu ihdinas siratal mustaqim, ini adalah jatah hambaku. Maka hambaku akan mendapatkan apa yang dia inginkan ketika dia berdoa dengan membaca surat ini. Subhanallah. Jadi ini ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya, itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah doa yang paling mulia. Jadi faedahnya, pelajaran dari potongan ayat ini adalah hendaknya kita kalau berdoa lakukanlah adab-adab doa yang diajarkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran. Yang kedua, faedahnya adalah doa yang paling baik untuk dipanjatkan adalah meminta hidayah. Jadi jangan berdoa hanya minta dunia saja. Seringkali orang berdoa minta dunia, minta harta, minta kesembuhan. Tidak. Permintaan yang paling besar, doa yang paling tinggi nilainya adalah doa meminta hidayah kepada Allah. Yaitu meminta kebaikan dunia akhirat. Seperti hadis Abbas Ibnu Abdul Muttalib ketika beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa doa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab, salullah al-afwa wal afiyah.
mintalah kepada Allah maafnya dan keselamatan dunia dan akhirat. Ini adalah hidayah. Yaitu berdoa dengan mengatakan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu maafmu dari semua kesalahanku dan keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian doa Rasulullah SAW yang tidak pernah ditinggalkan, kata Ummu Salamah, adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati ini di atas Islam yang hak. Ini adalah hidayah. Jadi minta hidayah, ya Allah berilah aku hidayah. Ini adalah isi dari doa yang paling mulia. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini adalah ihdinas siratal mustaqim. Memberikan pemahaman kepada kita tentang makna dari hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah itu adalah makna dari ayat ini dulu, ihdina, yaitu maknanya adalah tunjukilah kami. Arahkanlah kami, bimbinglah kami. Berarti hidayah itu maknanya adalah bimbingan, arahan. Ini adalah makna hidayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala membimbing, mengarahkan, ini membuka hati hambanya. Dengan cara, akhirnya Allah bimbing dengan cara Allah buka hatinya untuk memahami Islam, untuk mengamalkan Islam dengan mudah. Nah, inilah bimbingan Allah, arahan Allah kepada hamba yang dikehendaki. Hidayah disebutkan oleh para ulama itu ada dua bentuk. Pertama, yang disebut dengan nama hidayah irsyad atau hidayah dalalah. Yaitu hidayah yang berupa usaha seorang muslim untuk memahami Islam ini dengan baik. Usaha manusia, bukan muslim saja, karena ini umum kepada semua makhluk, semua manusia. Yaitu kewajiban mereka untuk mempelajari apa yang Allah turunkan kepada mereka. Mempelajari ilmu. Makanya hidayah itu kata Imam Ibnu Qayyim adalah memahami kebenaran dan mengamalkannya. Berarti hidayah irsyad adalah usaha kita untuk belajar. Usaha kita untuk mengamalkan. Di saat itulah akan muncul hidayah yang kedua. Yaitu apa? Hidayah taufik. Yaitu hidayah yang berupa Allah bukakan hati seorang hamba untuk menerima cahaya kebenaran. Untuk itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, hidayah taufik itu merupakan hidayah yang menjadi hak penuh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal ini, hidayah ini tergantung pada tingkat taufik kita. Begitu pula dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lain. Jadi hidayah taufik ini yang menjadi hak Allah sepenuhnya untuk membukakan hati hambanya siapa yang dikehendaki. Itu tergantung pada upaya dan usaha seseorang untuk memahami Islam, yaitu hidayah irsyad dan dilalah tadi itu. Seberapa besar dia berusaha untuk belajar. Maka itulah tingkatan taufik yang Allah berikan kepada dia. Jadi kalau dia belajarnya hanya sekian persen, ya segitu Allah kasih. Tapi kalau dia belajarnya semakin besar, ya segitulah Allah hidayah taufiknya. Semakin besar terus. Jadi semakin kita bersemangat untuk belajar, semakin kita bersemangat untuk beramal, maka disitulah letak taufik yang Allah berikan kepada hamba.
Jadi inilah makna ihdina. Ya Allah, berilah aku kemudahan untuk belajar ilmu. Ya Allah, berilah aku kemudahan untuk mengamalkan ilmu ini. Ya Allah, berilah aku kemudahan untuk istiqamah di atas ilmu dan amal yang aku pelajari. Ya Allah, teruslah bimbing aku sehingga aku menjadi orang yang senantiasa istiqamah. Ya Allah, bimbinglah aku, tuntunlah aku untuk mengajarkan ilmu ini kepada semua orang. Ini hidayah. Kemudian yang ketiga dari ayat ini adalah as-sirat al-mustaqim. Sirat ini artinya jamaah adalah jalan. Al-mustaqim artinya adalah lurus. Berarti as-sirat al-mustaqim adalah jalan yang lurus. Yang dimaksud di sini ini adalah perumpamaan. Itu perumpamaan atas Islam. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan Islam ini seperti jalan yang lurus. Jalanan yang sangat lurus sekali. Dia tidak berbelok ke kanan, dia tidak akan belok ke kiri. Lurus sekali. La wijaja fi, kalau bahasa Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ini adalah jalan Allah yang lurus dan tidak belok ke kanan dan tidak belok ke kiri. Wa hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang belok kanan kiri. Atau dia bikin jalanan sendiri, bukan jalan yang Allah buat. Ya. Jadi ini adalah perumpamaan tentang Islam. Abdullah bin Abbas menjelaskan makna dari perumpamaan ini dengan mengatakan sirat mustaqim ini adalah Islam. Sirat mustaqim ini adalah Al-Quran. Sirat mustaqim ini adalah petunjuk Rasulullah SAW. Sirat mustaqim ini adalah Abu Bakar dan Umar, sahabat Khulafa Rasyidun. Ini pendapat Abdullah bin Abbas yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dan dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dan pula para ulama tafsir yang datang setelahnya. Berarti sirat mustaqim inilah Islam yang hak, yaitu Quran, petunjuk Rasulullah SAW dan Khulafa Rasyidun. Berarti kalau kita gabung ihdina siratal mustaqim, maknanya adalah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar dimudahkan untuk mempelajari Islam yang hak, yaitu Islam yang bersumber dari Al-Quran, dari petunjuk Rasulullah SAW, dengan contoh para sahabatnya. Meminta petunjuk kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan Islam ini sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, petunjuk Rasulullah SAW, dan dengan contoh para sahabatnya. Minta petunjuk kepada Allah agar Allah menjadikan dia istiqamah di atas Islam yang hak ini. Minta hidayah, petunjuk kepada Allah agar terus diarahkan dia berada di sini. Dan minta petunjuknya sama Allah, bimbingan sama Allah, agar dia mudah mendakwahkan Islam yang hak ini. Yaitu sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Inilah makna umum. Jadi bentuknya seperti apa? Sirat mustaqim ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bentuknya di kitab Iqtida
as-siratil mustaqim. Yaitu adalah mempelajari apa yang menjadi petunjuk Rasulullah SAW. Hadhihi sabili ad'u ilallah. Inilah petunjukku, kata Rasulullah SAW. Saya ajak manusia semua untuk mengamalkan petunjuk ini karena Allah semata. Inilah abasirah ilmu. Jadi inilah yang harus kita amalkan. Ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita amalkan. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bentuknya. Seperti apa? Bentuknya adalah baik berkaitan dengan yang batin maupun berkaitan dengan yang zahir. Ini yang harus kita pelajari. Berkaitan dengan batin adalah kita mempelajari masailul iman. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan iman. Pokok-pokok keimanan, yaitu rukun iman yang 6. Pelajari, itu adalah batin kita. Lalu, meyakininya, membenarkannya, mengagungkan Allah dengan itu semua. Kemudian yang zahir pun harus kita pelajari berdasarkan petunjuk Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan para sahabat. Apa ini yang batin? Apa ini yang zahir? Yang zahir ini terbagi jadi 2, kata Syekhul Islam. Pertama adalah ibadat, yang kedua adalah adat. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah ibadah. Yang pertama berkaitan dengan masalah ibadah. Berarti semua hal yang berkaitan dengan masalah ibadah wajib kita pelajari dan kita amalkan berdasarkan petunjuk Quran, petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita meminta kepada Allah agar dimudahkan untuk itu semua. Harus sesuai dengan itu prinsip. Yang kedua yang zahir adalah adat, rutinitas seseorang. Makan, minum, tidur, duduk, istirahat, bergaul, semua itu tetap harus sesuai dengan sirat mustaqim. Semuanya harus sesuai dengan sirat mustaqim. Contoh, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk minum dengan tangan kanan. Rasulullah SAW memerintahkan kita makan dengan tangan kanan. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memulai segala sesuatu dengan membaca Bismillah. Bermuamalah dengan manusia, sesama manusia, baik dia muslim, non-muslim. Kita disuruh untuk apa? Ahsin ilan nas, berbuat baiklah kepada manusia. Sebagaimana kamu berbuat baik untuk diri Anda sendiri. Ini koridor. Inilah sirat mustaqim Islam. Jadi, ihdinas siratal mustaqim adalah permintaan doa kepada Allah, dan inilah prinsip keislaman seseorang yang hak. Ya, inilah prinsip keislaman seseorang yang hak, yang benar. Subhanallah. Jadi inilah makna dari ihdinas siratal mustaqim. Jadi makanya Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, adapun firman Allah, ihdinas siratal mustaqim fiha raddu 'alal mubtadi'in. Jadi ayat ini ada bantahan kepada orang-orang yang berbuat bid'ah, di mana mereka beribadah atau batin tadi, memiliki keyakinan-keyakinan, memiliki akidah, keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan sirat mustaqim. Akidahnya batil, keyakinannya salah, karena tidak diambil dari sirat mustaqim. Ibadah yang zahir, ibadah yang zahir, yang zahirnya baik ibadah maupun adat tidak dibangun di atas sirat mustaqim.
Sehingga banyak syirik dan bid'ahnya. Jadi banyak orang baca ayat ini, tapi dia tak faham makna dari ihdinas siratal mustaqim. Maka ini adalah bantahan kepada mereka yang berbuat bid'ah. Berarti dia tidak berjalan di atas jalan yang lurus, tapi dia belok ke kanan dan ke kiri. Itulah hawa nafsu. Ya. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Ini adalah profil. Profil siapa? Orang yang sudah sukses dalam menjalankan sirat mustaqim. Profil orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah untuk berjalan di atas sirat mustaqim. Kita minta agar kita seperti mereka. Siapa sirat alladzina an'amta alaihim? Orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Dijelaskan di dalam surat An-Nisa. Man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Di surat An-Nisa ayat 69. Penjelasan dari ayat ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa orang-orang yang telah mendapatkan nikmat? Dijelaskan di ayat An-Nisa ayat 69. Man yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat kepada Allah, tauhid, tidak syirik. War rasul, ittiba, menjalankan sunnahnya, petunjuknya. Faulaik, maka siapapun orangnya, ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Maka dia akan bersama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat sama mereka, bergabung nanti. Siapa mereka yang mendapatkan nikmat untuk berjalan di atas sirat mustaqim ini? Minan nabiyyin, karangan nabi dan rasul. Siddiqin, orang-orang siddiq, para sahabat. Dan siapapun yang komitmen di jalan ini. Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang beramal saleh sesuai tuntunannya. Wahasuna ulaika rafiqa. Inilah sebuah pertemanan yang mulia. Jadi, ini adalah perintah Allah agar setiap manusia belajar Islam sesuai Quran, hadis, dan para sahabat. Mempelajari. Kalau kita belajar, Allah mudahkan taufiknya. Perintah untuk mengamalkan Islam sesuai ini. Pasti Allah akan mudahkan. Allah kasih istiqamah. Inilah jalan hidup para nabi dan rasul. Inilah keislaman Rasulullah SAW. Inilah para sahabat. Inilah Islam yang hak. Berarti faedahnya dari sini adalah kalau kita bicara nikmat. Karena di sini bunyinya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini jalan orang yang dikasih nikmat. Berarti orang yang Islamnya berada di atas sirat mustaqim yang hak seperti ini, berarti dialah yang mendapatkan nikmat yang besar. Berarti kalau bicara nikmat, inilah nikmat yang paling besar. Yaitu apa? Berislam di atas ilmu dan berislam yaitu beramal berdasarkan ilmu itu, yaitu Quran, petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub Yahudi, yaitu mereka yang punya ilmu tapi mereka tak punya, nggak mengamalkan. Banyak sekarang punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan. Karena apa? Takut jabatan, takut kedudukan, takut panggung politiknya hilang, takut hartanya hilang, sehingga nggak mau, ilmunya taruh di kolong dulu. Ada orang Islam yang seperti itu. Disembunyikan karena takut hartanya hilang,
takut bisnisnya hilang, takut kursinya hilang, takut jabatannya hilang, takut nggak dipanggung lagi. Dhalin, orang yang sesat, yaitu orang yang beramal tanpa ilmu. Bid'ah syirik banyak. Makanya di sini Syekh Muhammad Tamimi mengatakan, ammal ayatanil akhiratan, adapun dua ayat yang terakhir, yaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdub alaihim waladdallin. Fa fihi ma minal fawaid, di dalamnya terdapat banyak faedah-faedah, yaitu zikru ahwalin nas, menyebutkan model-model manusia. Qassamallahu ta'ala salasata asnaf. Allah membagi manusia itu menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah mun'am alaihim, mereka yang mendapatkan nikmat. Kelompok yang kedua maghdub alaihim, yaitu kelompok yang dimurkai sama Allah. Kelompok yang ketiga adalah dhal, sesat. Al-maghdub alaihim, beliau memulai dengan siapa orang yang dimurkai sama Allah? Ahlu ilmin laisa ma'ahum amalun. Orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Jadi kata Syekhul Islam, ada umat Islam yang memiliki sifat Yahudi. Yaitu al-maghdub alaihim, ini Yahudi. Tepatnya Yahudi. Yaitu mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sayangnya ada umat Islam yang memiliki sifat ini. Tahu ilmu, dia belajar bahkan doktor. Tapi demi jabatan, demi kursi dan panggung, maka ilmu dia akan ditaruh. Dan demi harta, mereka akan rela meninggalkan. Dahsyat dunia ini. Dia sembunyikan ilmu Al-Quran, petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi maghdub adalah bentuk kelompok manusia yang tahu, tapi diumpetin ilmunya tak mau diamalkan. Waddalun, bentuk manusia yang kedua adalah ahlu ibadatin laisa ma'aha ilmun, yaitu ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Pada aslinya dhal, orang yang sesat di ayat ini adalah Nasrani. Yaitu mereka yang semangat-semangat untuk ibadah, istilah mereka, tapi tanpa ilmu, ngarang semua itu ibadah. Ibadahnya nyanyi setiap hari di gereja mereka. Jadi ibadahnya main gitar sama nyanyi. Puji-pujian bahasa mereka. Injilnya pun dikarang-karang dan dibuat. Nah, banyak, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim, banyak umat Islam yang meniru sifat ini. Yaitu apa? Beribadah tanpa ilmu. Sehingga maknanya dhalun adalah mereka yang rajin ibadah tanpa ilmu. Sehingga banyak kesesatan-kesesatan yang terjadi di antara mereka. Bid'ah-bid'ah di mana-mana. Kemudian, wa in kana sababin nuzuli fil yahud wan nasara, walaupun ini berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani, fahiya likulli man ittasafa bidzalik, tapi ini sifatnya umum karena tidak menyebutkan Yahudi Nasrani, ini sifat. Allah menyebutkan sifat, yaitu sifat manusia yang dimurkai, sifat manusia yang sesat. Jadi siapapun yang punya ilmu tidak mau diamalkan, atau semangat ibadah tanpa ilmu sehingga muncul bid'ah-bid'ah, penyelewengan, kesesatan, ini adalah mereka yang dhalun dan maghdub. Adapun kelompok yang terakhir, yaitu mun'am alaihim, yaitu orang yang mendapatkan nikmat, adalah manittasafa bil ilmi wal amal, yaitu seseorang yang memiliki sifat ilmu dan amal. Yaitu apa? Hidayah menuju jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi dan rasul, jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan siapapun yang berislam di atas jalan ini, yaitu Quran, petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Inilah mereka yang mun'am alaihim,
mereka yang mendapatkan nikmat dengan ilmu dan amal. Makanya di sini kita perlunya, pentingnya untuk apa? Terus berdoa agar Allah memberikan kepada kita Islam yang hak yang seperti ini. Kemudian Syekh Muhammad juga mengatakan wa fihi ma minal fawaid, dan juga ada faedah-faedah lain, yaitu atabarruk minal haul wal quwwa li'annahu mun'am alaih. Kita berlepas diri dari yang namanya kekuatan. Selain Allah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali hanya Allah semata. Inilah orang yang diberi nikmat tauhid di sini. Dia usaha, dia yakini bahwa usaha dia inilah pintu Allah membukakan hidayah. Dan dia yakin hidayah itu di tangan Allah, bukan pada siapa. Wa kadzalika fiha ma'rifatullah, dan di dalamnya juga ada faedah, yaitu berupa mengenal Allah dengan sempurna. Dan membuang sifat-sifat buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha ma'rifatul insan rabbah wa ma'rifatu nafsi. Berarti di sini di surat Al-Fatihah mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yaitu yang kita jelaskan pada bahasan yang lalu. Yaitu apa? Allah, Rabb, Rahman, Rahim, Malik. Ya. Kemudian mengenal diri manusia, yaitu kewajiban kita untuk bertauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti dia manusia yang miskin, yang butuh akan pertolongan Allah, sehingga dia harus berdoa minta sama Allah. Dan dia harus sadar bahwa seorang ini harus berislam, dan Islamnya harus sesuai di atas sirat mustaqim. Fa innahu idza kana rabbun fala budda min marbub. Jika Allah itu adalah Rabb, pencipta, penguasa, pengatur, berarti ada yang diatur, yang ada dikuasai. Wa idza kana hunaka rahimun fala budda min marhum. Jika ada yang memberi kasih sayang, berarti ada yang dikasihi. Wa idza kana hunaka malikun fala budda min mamluk. Jika di sana ada yang berkuasa yang menetapkan hukum, berarti ada yang menjadi objek hukum itu. Wa idza kana hunaka 'abdun, jika di sana ada hamba, maka di sana ada zat yang patut untuk diibadahi. Wa idza kana hunaka hadin fala budda min mahdi. Jika di sana ada zat yang memberikan petunjuk, berarti ada yang dikasih petunjuk. Wa idza kana hunaka mun'am fala budda min mun'am alaih. Jika wa idza kana hunaka mun'im, jika di sana ada zat yang memberi nikmat, maka ada yang dikasih nikmat. Wa idza kana hunaka maghdub alaih fala budda min ghadib. Kalau di sana ada yang dimurkai, berarti ada yang murka. Wa idza kana hunaka dhal fala budda min mudil. Jika di sana ada yang disesatkan, berarti ada yang menyesatkan. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hamba. Subhanallah. Fahadhihi surat ini mengandung berarti faedah apa? Al-uluhiyah war-rububiyah. Tauhid uluhiyah. Berarti bertauhid kepada Allah dari ibadah. Ibadah hanya ditujukan kepada Allah. War-rububiyah berarti penguasa, pengatur alam semesta adalah Allah. Berarti membuang segala bentuk kekurangan-kekurangan pada diri Allah, pada zat Allah Subhanahu wa taala. Berarti faedahnya surat ini adalah mengandung mengenal apa ibadah. Berarti ibadah itu adalah sesuatu yang dilakukan hanya mengharap ridha Allah dengan penuh kecintaan, dengan penuh harapan, dan penuh takut. Nah, ini rukunnya. Jadi menjalankan apa yang Allah gariskan di Quran dan petunjuk Rasulullah SAW sesuai contoh para sahabat dengan penuh cinta kepada Allah, dengan penuh harapan dan penuh takut akan azab. Wallahu a'lam. Inilah bahasan kita dari risalah singkat tentang Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab.
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum Ustadz. Nizar hafizahullahu taala. Alhamdulillah kita sudah berada di penutup ya Ustadz ya. Tafsir surat Al-Fatihah. Nanti kita insya Allah di pekan datang berarti akan membahas suasana pendek begitu Ustadz. Nah, kita belajar Fatihah lagi dari kitab yang berbeda. Oh, Masya Allah. Biar Berarti tambah bulat kitanya. Masya Allah. Berarti nanti kita insya Allah akan memulai kembali tafsir surat Al-Fatihah lagi ya dari awal Ustadz ya. Iya, lebih bulat dari gambar bangunan belakang ente itu. Wah, Masya Allah. Iya. Dan lebih indah dari itu nanti bisa kita pelajari lagi. Masya Allah Ustadz. Ini baru ringkas, ini baru kulit-kulitnya dikit. Nanti kita akan belajar lebih lagi. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke Ustadz. Berarti kita akan kembali nanti akan kembali akan kembali membahas tafsir surat Al-Fatihah yang lebih intensif ya Ustadz, lebih tepatnya ya Ustadznya. Alhamdulillah. Oke, kita insya Allah akan membacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk dari ini ada jamaah Ustadz yang bertanya melalui chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kita berdoa memuji dulu Rob kita, bersalawat, berdoa dan meminta apa yang kita minta. Tetapi kadang ada berdoa tidak dipakai, selalu ingin terburu-buru. Contoh, berikan kehidupan yang lebih baik dan ingin mendapatkan jodoh yang sudah lama dinantikan, tetapi Allah belum menentukan. Maksudnya mempertemukan. Nah, itu bagaimana Ustadz? Jadi pertama, inilah adab doa. Adab itu bukan berarti boleh dikerjakan, boleh tidak. Salah. Istilah al-adab di dalam syariah itu bisa hukumnya wajib. Bukan adab itu jangan dipersepsi. Memang persepsi kita kalau dengar adab itu kayak sebuah pelengkap. Kayak aksesoris saja. Ya bukan. Adab itu bisa wajib, bisa berupa amalan yang sunnah. Hukumnya. Jadi dalam hal ini para ulama mengatakan ini bisa dikatakan wajib kita dalam berdoa. Makanya dikatakan ini adalah kiat doa terkabul. Kemudian yang kedua, kalau kita meminta dunia akhirat, doa yang paling baik untuk minta dunia akhirat adalah Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Boleh Anda minta dengan secara spesifik, minta jodoh dan sebagainya. Teruslah. Yang ketiga, kita berdoa harus yakin doa kita ini bakal dikabulkan sama Allah. Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian yakin bahwa doa kalian akan diijabahi oleh Allah. Yakin. Harus. Makanya berdoa itu tidak boleh pakai kata insya Allah. Nggak boleh. La taqul Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni aku jika engkau berkehendak. Nggak boleh. Jadi redaksi doa itu harus redaksi yang paten, jelas. Tidak boleh doa yang ngambang. Ya Allah jika engkau berkehendak, berilah aku jodoh yang begini. Jangan kata-kata pakai jika engkau berkehendak. Doalah dengan keyakinan Allah mengabulkan. Yang keempat, bentuk pengabulan Allah terhadap doa ini kita nggak tahu. Dari sisi apa? Waktunya. Kita tak tahu kapan Allah mengabulkan. Dua, bentuk Allah mengabulkan doa kita ini seperti apa bentuknya pengabul? Kita tahu. Jadi, akhi ukhti fillah, jangan kita ini terbawa oleh sinetron. Kalau dalam sinetron film, religi,
Seorang dalam kondisi kepepet, kemudian taubat, kemudian dia sholat gelar saja, doa nangis, itu nggak nangis beneran. Itu air itu yang ditetesin oleh kru sutradara filmnya. Dia pura-pura nangis. Itu kru-krunya yang nyari air di matanya itu ditetesin sama krunya. Atau Buka kasih yang matanya. perih Ustadz. Atau Iya, kasih api gitu sedia perih Ustadz. kasih Biar matanya apa perih. gitu, Iya, mungkin biar kasih perih. balsem kan, matanya terus kepanasan dia yo. Itu semua acting alias bohong. Ya, terus doa, dia baru nurunin tangannya, wah itu sudah Allah kabulkan semuanya. Film, jamaah film. Apa itu tidak mungkin? Mungkin. Tapi bukan berarti orang berdoa harus begitu, pasti begitu. Tidak. Bentuknya satu, Allah bisa langsung kabulkan seperti para sahabat dulu doa. Para ulama dulu doa langsung dikabulkan tunai. Langsung bisa. Yang kedua, Allah bisa kabulkan doa Anda dengan ditunda waktunya. Nggak dikasih sekarang, nanti Allah kasih. Kapan? Wallahu a'lam. Nanti. Bisa setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nanti Allah kasih. Seperti orang berdoa yang dikisahkan di surat Al-Kahfi apa itu. Orang berdoa pengen anaknya soleh, anaknya soleh, anaknya soleh. Selama masa hidupnya dia belum melihat kepuasan dari kesolihan anak. Dia belum puas, kok anak saya belum soleh ya sesuai harapan saya belum. Sampai orang tuanya wafat, ketika orang tuanya wafat, baru anaknya jadi anak yang soleh. Dan ini banyak. Dan itu disebutkan di kisah surat Al-Kahfi, Nabi Khidir sama Nabi Musa jalan ke satu desa. Jadi Allah bisa tunda. Yang ketiga, Allah bisa kasih doa Anda tapi dalam bentuk yang berbeda. Contoh, si A sakit, minta doa kepada Allah. Sudah adab doa tadi dilakukan begini biar sembuh. Konon sembuh. Tapi Allah kasih yang lain. Apa itu? Allah jadikan penyakitnya tidak komplikasi. Dua, Allah jadikan justru dia dengan penyakit dia stroke umpama menjadi dia rajin ibadah. Allah bikin dia rajin ngaji. Ada satu orang cerita sama saya, Ustadz, saya diputuskan di penjara. Tapi atas perbuatan yang tidak saya lakukan. Konspirasi politik lah. Justru saya merasa di dalam penjara, saya tidak merasa penjara, Ustadz, sama sekali. Sama sekali di hati saya tidak merasa di penjara. Justru saya di sana justru merasa tenang saya dari hiruk pikuk politik. Karena beliau pejabat awalnya. Saya lepas dari hiruk pikuk politik yang seperti ini yang menjijikkan bahasa dia. Saya cuma nukil aja. Saya belajar ngaji Quran. Saya bisa menghatamkan tafsir Ibnu Katsir. Saya bisa bikin kesimpulan not-not dari tafsir Ibnu Katsir, Ustaz. Saya bisa ngajarin orang di penjara. Wah, berkah. Dia di penjara. Dia sakit stroke, tapi dia bisa rajin ibadah, ngaji, sholat. Berarti Allah kabulkan doa dia dalam bentuk yang berbeda. Bentuknya lain. Yakinlah jamaah, doa Anda dikabulkan. Kapan? Wallahu a'lam. Seperti apa Allah mengabulkan, saya nggak tahu. Yang penting saya tak yakin Allah mengabulkan. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran. Tadi sudah ada Bu Sinta yang tadi bertanya. Ibu Sinta silahkan kalau ada pertanyaan. Kami sudah menyalakan mikrofonnya. Yang ingin bertanya langsung. Silakan yang bertanya langsung. Sebentar. Ini kalau belum ada, saya lempar lagi ke nampaknya belum ada nih Ustadz. Nampaknya belum ada Ustadz. Oh, maksudnya belum on Ustadz, maksudnya Ustadz. Oke, kalau gitu saya pindahkan ke Bu Yuniarti. Silakan Bu Yuniarti untuk bertanya langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Yang kalimat terakhir itu kan siratal ladina an'amta alaihim itu artinya kan jalan orang-orang yang diberikan nikmat dan dimurkai Allah, itu maksudnya gimana, Pak Ustadz? Yang tadi yang saya jelaskan, siratal ladzina an'amta alaihim. Berarti ini tipe manusia yang pertama, yaitu manusia yang mendapat nikmat. Siapa itu? Yaitu mereka yang menjalankan sirat mustaqim. Apa sirat mustaqim? Ilmu dan amal. Dia belajar Quran, belajar sunnah, belajar petunjuk para sahabat, dan Allah memudahkannya. Minta Allah agar diberikan hidayah, kemudahan belajar, dan minta kepada Allah untuk mengamalkannya, dan dia berusaha mengamalkan ilmu dan amal ini sekaligus. Inilah orang yang mendapatkan nikmat. Yang maghdub adalah orang yang dimurkai. Siapa? Yaitu orang yang belajar, tapi ternyata tidak dia amalkan. Kenapa nggak diamalin? Ya nggak tahu. Bisa jadi karena harta, karena jabatan, kedudukan, fasilitas, takut hilang dunianya. Maghdub dhalin, sesat. Kenapa disebut sesat? Karena dia keluar dari jalan. Makanya dia sesat, makanya dia dimurkai. Siapa sesat? Orang yang beribadah, beramal tanpa ilmu. Yaitu banyak beramal, tidak ada ilmunya, rajin, tapi banyak bid'ah-bid'ahnya. Karena dia nggak ada ilmu sama sekali. Ya, itulah kesimpulannya tadi. Pak Ustadz, saya mau bertanya lagi, Pak Ustadz. Kalau kita kayak saya nih misalnya rajin menuntut ilmu, tapi ilmunya nggak bisa kita sampaikan kepada orang itu, soalnya saya itu bukannya nggak mau, Pak Ustadz, takut salah penyampaian kan. Kadang-kadang orang bertanya, kok pendapatnya begini, ini dari mana sumbernya. Kadang-kadang saya tuh suka takutnya sumbernya itu yang nggak tahu, Pak Ustadz. Jadi kita harus gimana, Pak Ustadz? Ya, menyampaikan ilmu itu bukan berarti berceramah. Tidak, menyampaikan ilmu itu bisa dalam bentuk nasihat. Seperti mengingatkan orang. Bahasa kita ngingetin. Mas, Mbak, Neng, nggak boleh begitu. Dalam Islam itu kita harus begini. Nah, itu sudah bagian dari menyampaikan ilmu. Ya, barakallahu fiik. Ya, jazakallahu atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masuk, Ustadz, melalui fitur chat. Sebelum kita bertanya kepada penanya langsung, pertanyaan dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustadz. Apakah boleh kita berdoa dengan meminta kepada Nabi Muhammad SAW mendoakan kita walaupun beliau sudah wafat, mengingat posisi Rasulullah SAW yang dekat dengan Allah? Apakah ini suatu bentuk kesyirikan? Jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fik. Tentu ini bentuk doa yang terlarang. Berarti Anda tidak meminta kepada Allah, tapi Anda meminta kepada Rasulullah SAW. Apa ini syirik? Tidak boleh. Kita disuruh minta itu berdoanya sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku, saya kabulkan. Ketika para sahabat datang menemui Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna nastaghitsu bik. Wahai Rasulullah SAW, kita ini meminta tolong dalam kondisi berat ini kepadamu. Marah Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Rasulullah SAW. Jangan minta perlindungan dari keburukan. Jangan minta tolong dari kondisi kalian ini kepadaku. Tapi mintalah pertolongan dan mintalah perlindungan hanya kepada Allah. Marah Rasulullah. Ya. Jadi apa yang terjadi fenomena di saudara kita Muslim ini, banyak di mana mereka minta tolongnya sama Rasulullah SAW. Ini salah. Kenapa kok minta sama Rasul?
mintalah kepada zat yang mengutusnya. Minta kepada zat yang mengutus. Saya ambil ilustrasi sederhana. Ini sebuah ilustrasi. Karyawan. Dia mau minta tolong kesulitan yang dihadapi oleh. Kepada siapa? Kepada sang manajer. Salah, ngapain sama manajer? Dia juga karyawan. Minta kepada karyawan yang lain. Salah. Mintalah kepada orang yang ngangkat dia jadi karyawan. Ya kalau mau minta, datang aja ke bosnya langsung. Minta ketemu janjian sama sekretarisnya, Pak, saya pengen ketemu bos. Ada urusan. Datang aja ke direkturnya langsung, pemiliknya. Anda bisa ngobrol, Anda minta. Pasti jauh lebih mudah daripada Anda minta kepada bawahan dan bawahan. Oh, angel kalau minta ke bawahan itu. Dia sok menunjukkan diri nanti akhirnya. Pasang bajunya, dasinya dirapiin. Ingin nunjukkan bahwa gue pimpinan. Ya repot. Ya janganlah. Ya, kalau mau minta, minta sama zat yang mengutus dia. Kenapa minta sama Rasul? Kemudian, qul innilah amliku lakum darran wala nafa'a. Katakan, wahai Rasulullah SAW kepada umat, saya tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu. Saya tidak bisa memberikan madarat kepada kamu. Mintalah manfaat madarat, berlindung pada Allah. Jadi Rasulullah SAW berarti apa? Rasul menyampaikan wahyu. Rasul ditaati, dipatuhi perintah dan larangannya. Bukan diminta. Kan salah, beda jauh. Namanya aja Rasul, utusan. Berarti apakah utusan itu dimintain disembah? Tidak. Utusan itu didengar, kemudian ditaati. Nah, itulah utusan. Ya, wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Ustaz, lanjut kepada Ummu Amar, silakan mengaktifkan audionya. Ya, jazakumullahu khairan host. Jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Ustadz, yang ingin ditanyakan ada dua. Yang pertama adalah kata ad-din Ustadz yang ada di kalimat Maliki Yaumiddin. Setahu saya di situ ada juga pemahaman tentang ad-din adalah agama, Ustadz. Bagaimana mengaitkan ad-din agama dengan ad-din yang ada di kalimat Al-Fatihah yang artinya di sana adalah hari pembalasan. Yang kedua, Ustadz, bolehkah kita ini untuk pribadi, Ustadz, dan tidak selalu diamalkan? Ketika kita lagi jatuh, lagi down, kita membaca Al-Fatihah berulang-ulang banyak-banyak, Ustadz. Dan itu ternyata jadi tenang dan jadi lebih baik keadaannya. Di sisi lain, ketika kita dapat musibah, juga kita membaca Al-Fatihah berulang-ulang. Ternyata dampaknya kepada batin, kepada diri itu juga baik. Apakah itu boleh kita amalkan, Ustadz, untuk amalan pribadi dan itu tidak selalu, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ini yang terakhir maksudnya supaya apakah ini bid'ah atau enggak gitu, Ustadz? Ya. Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Pertanyaan yang pertama, apa makna ad-din? Kata ad-din yang kerap kali diartikan di bahasa Indonesia adalah agama. Ad-din dalam Al-Quran disebutkan di banyak ayat. Inna ad-dina indallahil Islam. Kemudian pada ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam maka ditolak. Kemudian al-yaum akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan din agama. Kemudian di ayat ini maliki yaumiddin. Nah, mungkin ini kebingungan, ada yang mulai mempelajari mendalam ini mulai bingung. Sebetulnya tidak jelas kok maknanya.
Kata ad-din di dalam Al-Quran itu ada dua. Fahami. Kata ad-din di Al-Quran ada dua. Tinggalkan dulu terjemah translate-nya. Kata ad-din di dalam Al-Quran ada. Makna yang pertama, ad-din itu artinya adalah al-amal, perbuatan. Seperti pada ayat inna dina indallahil Islam. Berarti maknanya perbuatan. Perbuatan hati, perbuatan fisik. Yang diterima oleh Allah itu adalah apa yang ada di dalam Islam. Jadi terjemahan bahasa Indonesianya atau yang lain itu bias. Makanya pentingnya kita perlu belajar tafsir. Jadi nadina sesungguhnya amal, perbuatan. Perbuatan batin, perbuatan fisik. Yang indallah, yang diterima oleh Allah adalah perbuatan yang berpijak pada Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Siapa yang mencari amal, perbuatan, hati dan fisik selain dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, berarti tidak akan diterima sama Allah. Jadi din itu amal, jalan yang lurus. Amal, perbuatan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan amal kalian, yaitu yang bersumber dari Islam. Sempurna. Ini makna yang pertama. Makna ad-din yang kedua di dalam Al-Quran, yang kedua adalah al-jaza, balasan dari amal itu. Dan ini yang disebutkan di Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Allah Maha Penguasa yang menentukan balasan, yang menentukan hukum dan ketentuan di mana yaumiddin, hari di mana pembalasan itu akan diputuskan sama Allah. Jadi ad-din di ayat ini maknanya bukan amal, tapi maknanya adalah balasan. Inilah tafsir detailnya dari kata ad-din di Al-Quran. Pertanyaan yang kedua. Si fulan baca Al-Fatihah di saat kondisi down, di saat kondisi apalah. Terus ngerasa yakin, tenang hatinya. Tenang, sembuh, adem, ayem, tentrem, lojinawi lah apalah itu. Dan sebagainya, ini bukan dasar untuk menyatakan ini boleh. Nyaman kok saya. Enak kok. Apakah berarti itu boleh? Tidak. Contoh karyawan. Perusahaan menetapkan ada jenis pekerjaan 1, 2, 3, 4. Ini kerjaan Anda. Lalu Anda mengerjakan pekerjaan yang lain. Anda ditegur. Loh, kenapa Anda melakukan ini? Anda jawab, saya merasa aman dengan ini. Saya merasa tentram, saya merasa enjoy dengan yang ini. Tapi kalau pekerjaan yang ditetapkan oleh perusahaan, saya tidak enjoy dengan itu. Hati saya tidak tenang dengan pekerjaan ini. Saya merasa tenang pekerjaan ini. Apakah perusahaan itu akan mengatakan karyawan hebat? Begitu? Enggak ada. Enjoy-nya Anda dengan apa yang Anda perbuat dengan cara mengarang, bukan berarti Anda akan menjadi karyawan yang baik. Ya, pahami ini. Terus itu apa? Itu beda Ibu. Kalau kondisi down baca Al-Fatihah, kayak tadi pagi saya kajian di sini di Jakarta, ada Ustadz katanya kalau lagi sakit itu baca Al-Fatihah 600 kali. Saya bilang, Ibu kapan bacanya 600 kali, Bu? Itu bukan 60, Bu.
Bukan 6, bukan 60, 600 loh. Bu. Siapa yang baca? Kapan yang baca? Bener nggak dia kiai bikin sulit Islam, bikin ruwet? Inilah bid'ah itu. Rasulullah sakit sebulan lebih, Rasulullah sakit sepulang dari haji. Apakah ada satu riwayat satupun bahwa Rasulullah rajin baca Al-Fatihah di saat sakit? Rasulullah SAW merasa galau, gelisah. Kapan? Di saat dalam kondisi sulit, peperangan dan apa? Apakah dalam kondisi-kondisi sulit Rasulullah SAW itu ada satu riwayat bahwa beliau membaca Al-Fatihah sekian kali? Jawabannya tidak ada. Jadi kesimpulan ini adalah amalan bid'ah itu. Terlepas dia merasa nyaman, itu kan sugesti. Ya kan? Sugesti orang tenang aja dengan apa yang ada dalam hati. Zaman dulu, mohon maaf ya, kita dulu masih kecil-kecil dulu. Sakit apapun obatnya apa? Apa jamaah? Dulu orang dulu. Sakit apa aja, obatnya cuma satu. Apa itu? Bodrex, Ustaz. Iya, masih ingat. Coba Anda pergi ke dunia, ke medis, bener nggak tuh bodrek itu obat? Yang bicarakan bukan itu, yang bicara ininya mindsetnya. Ya, kan bukan berarti yang dilakukan benar. Ya begitulah jamaah. Saya ajak Anda untuk berpikir sebelum saya memberikan jawaban yang pasti, ya, jelas. Apa itu? Ya bid'ah itu, jangan dikerjain. Wallahu a'lam. Iya ya, paracetamol ya. Iya juga ya, bener. Iya juga ya. Aduh. Saya Aduh. pernah ke satu pegunungan. Dulu masih di pesantren Al-Irsyad. Saya nengok bangunan. Ada bangunan masjid di sebuah gunung. Saya ke gunung itu naik motor karena mobil susah. Waduh, Sampai di sana saya kecapean, kepala saya lagi pusing, cenungut begitu. Allah. Saya lagi duduk, orang kampung ngerti pakai bahasa Jawa dia. Pakai bahasa Jawa maksudnya, Ustadz kenapa? Kok modelnya lagi nggak enak, capek. Oh Lagi iya Pak, saya fonto. pusing, kepala saya senut-senut. Saya lagi duduk di satu desa begitu yang banyak tanaman. Gitu. Di sebelah saya ada pohon yang tingginya itu sepinggang saya. Oh, daunnya hijau tua gitu, saya nggak tahu apa ini Bung. Oh pusing Ustadz, sebentar Ustadz. Langsung dipotekin itu daun hijau itu. Digodok, dikasih, Pak daun apa? Orang sini Pak, sakit apapun ngotek daun ini. Allahu Akbar. Kita yang nggak punya sugesti, nggak punya pikiran apapun, ya minum ini Sembuh. apa namanya setong juga tetap aja kagak sembuh-sembuh ya. Iya. Jangan dianggap nyaman, enjoy itu hukum. Kadang pasien ke dokter cukup ngelihat wajahnya dokter, badannya enak. Oh, Allahu Akbar. Begitu itu fenomena. Iya. Jadi orang saya cocok dokter itu. Ada satu kasus di Jakarta sini. Ibunya sakit, anaknya lulus kedokteran the best di Jakarta. Anaknya ini lulusan terbaik kedokteran di DKI Jakarta. Allah. Anaknya ini orang. Sakitlah ceritanya si kakek, neneknya. Dia bilang, Nek, sakit. Ya ini anaknya nenek. The best ini lulusan kedokterannya di DKI. Bahasa Betawinya keluar, anak kemarin sore ngobatin gue. Siapa lo? Bubar. Bubar Pergi itu. ke dokter yang mungkin lulusannya nilainya jauh di bawahnya anak. Tapi ya itulah namanya sugesti. Kan ya nyaman dia. Tapi kalau dari kode etik keilmuan, ya tentu disalahkan. Jadi ini hanya sekedar ilustrasi berpikir bahwa jangan sekali-kali menilai kebenaran itu dengan perasaan Anda. Ya, ilmu itu
dipelajari, bukan pakai perasaan. Allah. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Masih ada Ustadz, masih ada tiga lagi Ustadz. Alhamdulillah. Bismillah, silakan Bu. Oh, tadi ada sedikit pertanyaan lewat chat. Tadi kan sempat ada bersinggungan soal yang namanya bid'ah, Ustadz. Bolehkah memberikan contoh-contoh bid'ah, Ustadz? Memberikan maksudnya ini. Apakah yang dimaksud dengan contoh-contoh bid'ah? Itu saja, Ustadz. Kasih contoh sederhana ya. Saya sering ngasih contoh sederhana di pengajian ibu-ibu di Jakarta. Tuh. Saya kasih contoh gini, Bu. Anak ibu hari itu, ibu minta tolong ke anak ibu beliin telur. Panggillah anak, nah sini, beliin telur ke warung. Ini duit 30.000, beliin telur sekilo. Ya, Ma. Pulang tuh anak, bawa mie instan. Ya iya sih. Ya iya sih, bener sih. Ibu nanya, mana telurnya, Nak? Anaknya jawab, Ma, telur mie instan lebih baik menurut hemat saya itu. Mie instan lebih enak daripada telur. Kalau nggak pakai nasi, makan mie instan juga kenyang. Tapi kalau ada nasi juga tambah seru. Tapi kalau pakai telur doang kagak. Iya, Allah. Saya balik nanya ke ibu itu, kira-kira jawaban itu pun, yo nggak bisa lah Ustadz, saya suruh beli telur, ya beli telur. Jangan ngawur-ngawur, katanya tuh ibu. Lah itulah Islam. Yang nyuruh Anda berbuat bid'ah itu siapa? Disuruh A ngerjain Z. Karyawan. Ini karyawan nih perusahaan. Tiba-tiba dia setiap hari lembur. Sampai akhir bulan dia bikin reportnya. Datanglah ke HRD, ini laporan lembur saya. Kamu lembur? Iya. Kenapa kamu lembur? Menurut hemat saya, ini lembur saya ini bagus untuk menaikkan produktivitas perusahaan. Dan ternyata pekerjaan saya naik sekian persen ketika saya lembur. Kira-kira jawaban HRD-nya apa? Karyawan baik. Begitu? Enggak. Jawaban HRD-nya satu. Yang nyuruh lembur kamu siapa? Dijawab, memang nggak ada yang nyuruh, Pak. Kira-kira dikasih bonus nggak dia? Enggak. Dikasih surat pemecatan. Iya benar juga. Iya juga ya. Emang perusahaan nenek lo apa? Iya juga ya. Itulah bid'ah, Ibu. Saya kasih contoh sederhana aja Anda. Itu bid'ah. Allah dan Rasulnya menyuruh kita ini dan itu. Al-halalu bayyin, wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang wajib jelas, yang perintah jelas, yang haram jelas, yang dilarang jelas. Semua jelas di dalam syariat Islam. Ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Inilah ayat-ayat Quran yang jelas di hati dan pikiran orang yang belajar. Jelas, ini sudah jelas. Kerjain, jangan ditambahin. Udah kerjakan. Inilah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi itu bid'ah nambahin. Makanya Imam Malik bilang apa? Man ibtada'a bid'ah faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Orang yang berbuat bid'ah berarti dia mengklaim bahwa Rasulullah SAW mengkhianati misi kenabiannya. Kenapa? Ada syariat yang mulia yang tidak diajarkan oleh Nabi dan dia tiba-tiba muncul dari ujung berung bahasa orang Betawi. Tiba-tiba dia muncul di zaman kapan yang mengatakan bahwa ini amal baik. Seolah-olah Nabi tidak menyampaikan, Nabi mengkhianati, ada yang baik tapi disembunyikan, tidak disampaikan, tapi Anda yang tahu dan Anda yang menyampaikan.
bahaya lu, jangan main-main. Inilah bid'ah dan ilustrasi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Kalau ada orang mengatakan, loh, ini maknanya bukan semua, sebagian. Makna kullu itu bukan semua. Jadi terjemahnya sebagian bid'ah itu sesat. Oke, saya ikut Anda. Tapi lanjutkan hadis ini. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini kelanjutan. Kalau Anda memaknai kullu ini sebagian, berarti maknanya sebagian bid'ah itu sesat dan sebagian yang sesat di neraka. Begitu? Berarti sebagiannya yang sesat di surga, begitu. Tambah ngawur lagi ya. Jadi ini jangan memaknai di luar bahasa Arabnya lah. Jadi intilah bid'ah Ibu, kalau saya kasih contoh kan. Atau Bapak tadi yang bertanya. Ya, silakan pertanyaan berikutnya. Loh, kemana nih hostnya? Maaf Ustadz, wah lupa saya menyalakan mikrofonnya Ustadz. Waduh, qadarullah. Astagfirullah. Baik, Ibu Rika, dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, izin bertanya di luar tema, Ustadz. Bu. Ibu tinggal di mana? Bahasanya Jawa banget, Bu. Di Surabaya. Oh, makanya, Bu. Saya pikir ngumpet kayak yang lainnya sono, Bu. Ada yang ngumpet di Kanada, yang ngumpet di Perancis. Ya, begini Ustadz. Bapak saya ini kan menikah lagi. Nah, ibu tiri saya itu kan sudah meninggal. Nah, ketika beliau masih hidup itu sempat dulu pada saat masih marah itu sempat kalau bicara kalau misalkan ini sudah meninggal jangan sampai istri barunya itu menginjakkan kaki di rumahnya gitu loh. Soalnya rumah tinggalnya itu yang beli ibu tiri saya yang pertama begitu. Nah, setelah beliaunya meninggal ini ternyata bapak ini mengajak istri yang baru itu di rumahnya begitu loh Ustadz. Dan beberapa barang-barangnya ibu tiri saya itu diberikan pada ibu yang baru itu. Begitu Ustadz. Saya kan khawatirnya itu rumahnya itu kan masih milik ibu tiri. Khawatirnya itu hartanya menggunakan harta yang bukan seharusnya gitu loh Ustadz. Saya khawatir Bapak berdosa gitu Ustadz. Mohon petunjuknya Ustadz. Terus saya bagaimana juga untuk ya menyampaikan yang baik kepada Bapak gitu loh agar tidak keliru juga. Saya juga sama saudara-saudara juga tidak sampai ini gitu loh bertentangan. Karena kalau dari saudara-saudara saya sendiri juga menentang Bapak gitu loh. Jadi saya yang agak di tengah-tengah karena saya juga takut, takut dosa gitu. Ya. Jadi jawabannya Bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Inilah kodrat wanita ya. Sampai mau mati pun masih, sampai mau wafat pun masih cemburu Ibu. Itu makanya saya agak ketawa. Jadi sampai mau wafat pun, nanti kalau saya sudah wafat, jangan diinjek-injek di rumah saya oleh istri yang baru. Wafat pun masih dicemburuin Allah. Sampai ada cerita di Jakarta, apa namanya, ada seorang suami wafat, muda. Kemudian si istri ini rupanya nggak bayar iuran kuburan. Di Jakarta kan bayar iuran kuburan. Dia nggak bayar. Namanya pas tahun apa namanya
si penjaga kuburan telepon ke istrinya, ibu ini iurannya belum dibayar. Kalau ibu nggak bayar, saya tumpuk dengan jenazah yang lain. Kebetulan hari ini ada yang meninggal, gadis muda. Itu langsung hari itu langsung dilunasin sama istrinya. Jadi subhanallah, inilah kodrat wanita ya, cemburunya luar biasa. Yang kedua, apakah omongan si bukan mantan ya, istrinya dulu yang masih hidup itu seperti itu bernilai? Ya tentu nggak ada nilainya omongan itu. Jangan diinjak-injak ini buat istri yang barunya. Nggak ada nilai apa-apa itu omongannya. Nggak ada konsekuensi hukum. Jadi kalau suaminya menikah kembali, ya haknya dia lah. Haknya dia untuk menikah. Kemudian dia mau tinggal di sini, ya tidak ada apa-apa. Yang ketiga jawabannya adalah, nah ini baru ada nilai hukumnya. Karena rumah ini dengan perabotnya adalah milik istri yang sebelum. Maka suaminya berhak memakai dari rumah ini sebatas hak warisnya dia. Suami di sini nggak tahu ibu istrinya dia yang wafat ini punya anak atau tidak. Kalau dia nggak punya anak, berarti suami ini, bapak Anda ini berhak separuh dari hartanya. Kalau dia punya anak, berarti bapak Anda berhak seperempat. Nah, ini aja yang bapak Anda berhak menggunakan harta itu dan menguasai harta itu sebatas yang menjadi miliknya dia. Tapi yang bukan milik dia, dia tidak boleh menggunakan atau menguasai harta itu. Tapi yang bukan menjadi milik dia, itu akan menjadi milik ahli waris, yaitu anak-anak dari istrinya dia ini. Jadi ini, kalau memang itu rumah semuanya bukan milik dia, dia hanya memiliki sebagian saja, dan dia menguasai rumah itu, ya tentu tidak diperbolehkan dia memakai semua, tapi hanya boleh memakai sebagian yang menjadi hak warisnya dia saja. Yaitu jawaban dari saya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum Ustadz. Lanjut lagi Ustadz. Ini Ustadz masih ada waktu Ustadz, atau kita habiskan saja pertanyaannya? Tinggal satu pertanyaan bolehlah. Satu pertanyaan boleh ya. Aduh. Ini yang terakhir Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, termasuk bid'ahkah kalau saya minum obat atau perbuatan, apakah selalu di awal membaca salawat Nabi? Ya, ini bagus nih pertanyaan. Kita minum, makan, atau memulai perbuatan apa saja, itu anjurannya adalah membaca basmalah. Cukup kita membaca basmalah saja. Mau minum, baca bismillah. Mau makan, baca bismillah. Setelah makan, setelah minum, alhamdulillah. Mau pergi, keluar rumah, baca bismillah. Masuk rumah, buka pintu rumah, bismillah. Di samping ada doa-doa yang lain. Pakai baju, bismillah. Ngelepas baju, bismillah. Semuanya bismillah. Kalau ditambahi dengan sholawat, ini yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Jangan ditambahi atas sesuatu yang tidak. Nah, terus kita nggak boleh sholawat gitu. Tidak. Sholawat ini ibadah mulia. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Bahkan disebutkan dalam hadis yang hasan, tidaklah seseorang itu duduk-duduk di satu tempat. Kemudian dia tidak berzikir kepada Allah, tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW, melainkan mereka kelak di hari kiamat akan berada dalam sebuah kerugian yang begitu besar. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan ketika dia bangkit pergi meninggalkan tempat dia ngobrol, sedangkan dia selama ngobrol tadi tidak berzikir dan tidak sholawat, maka dia keluar dari tempatnya seperti bangkai keledai.
Jadi sholawat, zikir itu mulia. Jadi kita melakukan apa yang menjadi ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bebas sholawat kapan. Tapi kalau selepas mau minum baca sholawat, mau ini baca sholawat, tidak. Sholawat itu bebas, dianjurkan untuk dibaca kapanpun, dimanapun. Kecuali di toilet ya, jangan ya. Ya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan kembali yang lebih mendalam, bicara tentang surat Al-Fatihah dari tulisannya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Bagus tulisannya tentang Al-Fatihah. Lebih tajam lagi tulisan beliau. Semoga kita bisa mendulang faedah yang lebih banyak, lebih dalam lagi dari surat ini. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan mohon maaf jika ada soal pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah bisa dijawab di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan teman-teman semua dari jamaah Bumikum Mengaji semua. Bagi teman-teman yang ingin masuk ke grup WhatsApp Bumikum Mengaji, kami sudah bagikan chat di link di chat Zoom teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa dijawab di sesi kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Fatihah secara intensif. Jazakallahu khairan Ustadz, sudah kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.